Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Fadilah Fitiana Najwa dari kelas pendidikan biologi A. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal yang diberikan oleh Ibu. Jadi pertanyaan pertama yaitu kita diarahkan untuk menggambarkan pohon filogenetik berdasarkan 5 struktur pertama dalam tabel. Yang ini sudah saya tuliskan. Jadi di sini sebelum lebih lanjut ke pohon filogenetiknya, seperti yang kita ketahui ada kelompok outgroup dan ingroup. Jadi pada kelompok outgroup itu adalah suatu spesies atau kelompok spesies dari keturunan yang diketahui telah berdivergensi sebelum garis keturunan yang mencakup spesies yang sedang dipelajari. Jadi kelompok outgroup itu adalah Lancelet ini, dan kelompok yang dipelajari itu adalah kelompok ingroup. Jadi yang ini vertebrata, mulai dari vertebrata akuatik sampai vertebrata darat. Jadi di sini adalah hasil dari tabel yang di atas ini. Nah, jadi ini adalah rootnya. Di sini rootnya. Jadi di mana kan kita ketahui root atau akar itu merupakan nenek moyang atau leluhur tertua dari kelompok organisme yang ada di dalam pohon filogenetik ini. Jadi pusat atau dimulai terjadinya divergensi dari nenek moyang ini. Nah, jadi di sini kita berikan rootnya di sini. Nah, jadi dari root ini akan terdivergensi menjadi Lancelet. Jadi di sini. Nah, tuliskan di sini nodusnya. Untuk nodus pertama yaitu memiliki karakteristik tulang belakang. Di sini kita tuliskan karakteristik tulang belakang. Nah, yang memiliki karakteristik tulang belakang itu adalah lampre. Jadi akan berdivergensi menjadi lampre di sini. Nah, karena di sini lampre tidak memiliki karakteristik yaitu adanya rahang berengsel. Jadi sebelum nodus 2 ini diberikan di sini, maka kita akan mengeluarkan lampre di sini. Jadi kita berikan nodus 2 di sini yaitu menunjukkan karakteristik adanya rahang berengsel. Jadi akan berdivergensi menjadi tuna. Kemudian di sini sama pula untuk karakternya itu ada 4 tungkai. Nah, untuk 4 tungkai itu yang memiliki ciri-cirinya yaitu ada spesies salamander. Jadi kita di sini akan berdivergensi. Nah, untuk karakteristik yang keempat yaitu menunjukkan adanya amnion. Nah, yang menunjukkan adanya amnion itu adalah kura-kura. Jadi akan berdivergensi di sini menjadi kura-kura. Nah, kemudian untuk karakter yang kelima yaitu adanya susu. Jadi ini nodus kelima akan berdivergensi menjadi macan tutul. Kemudian lumba-lumba. Nah, karena lumba-lumba ini dia memiliki karakteristik menunjukkan adanya sirip dorsal atau sirip punggung. Jadi kita berikan di sini nodus untuk karakteristik ke-6. Nah, di sini juga terdapat perbedaan karena tuna di sini juga memiliki sirip dorsal atau sirip punggung, makanya kita berikan di sini untuk nodus nomor 6. Baik, kemudian saya akan menjawab pertanyaan untuk pada bagian B itu, di mana di sini kita mengasumsikan bahwa tuna dan lumba-lumba itu merupakan spesies saudari. Jadi ini tuna dan lumba-lumba merupakan spesies saudari atau biasa kita sebut dengan sister taxa. Jadi di sini didasarkan pada karakter yang ke-6 yaitu adanya sirip punggung. Jadi tuna dan lumba-lumba ini sama-sama memiliki sirip punggung. Jadi untuk pohon filogeninya seperti ini. Mungkin sama saja pada pengerjaan pohon filogeni pertama, yaitu kita mulai dari root ini atau akar, kemudian akar berdivergensi ini ke Lancelet, menjadi Lancelet yang dimana merupakan dari luar kelompok. Kemudian di sini kita berikan nodus pertama yaitu memiliki tulang belakang. Nah, akan berdivergensi menjadi lamprey. Jadi sama saja tadi yang pohon filogeni pertama, sebelum karakteristik kedua ini atau rahang berengsel ini kita berikan nodus di sini, kita keluarkan lamprey sebelum karakteristik ini dituliskan. Jadi pada karakteristik yaitu mencirikan adanya rahang berengsel, kita tuliskan di sini nodus 2. Nah, akan berdivergensi. Jadi di sini sudah berdivergensi, akan berdivergensi lagi menjadi tuna dan lumba-lumba. Jadi di sini kita tuliskan nodus untuk karakteristik adanya sirip punggung atau nomor 6. Nah, jadi di sini karena tuna dan lumba-lumba diminta menjadi sister taxa. Tapi perbedaannya di sini lumba-lumba ini dia memiliki ciri-ciri ketiga, 4, dan 5. Jadi kita memberikannya nodus 3, 4, dan 5, yaitu adanya 4 tungkai, amnion, dan susu. Namun itu tidak dimiliki oleh tuna. Jadi hanya begini saja, tidak seperti lumba-lumba yang ada di bawah ini yang diberikan nodus 3, 4, dan 5. Nah, untuk ke bawahnya itu sama saja dengan pohon filogeni pertama tadi pengerjaannya.
Baik, untuk pertanyaan bagian C itu berapa banyak perubahan evolusioner yang diperlukan pada masing-masing pohon? Pohon manakah yang paling parsimoni? Jadi di sini seperti kita ketahui kan parsimoni itu tingkat kesesuaian suatu filogeni. Jadi bisa jadi itu ketika kita membuat pohon filogeni itu kita memiliki dua versi kayak begini. Misal di sini kita memiliki 6 spesies yang sama, tapi pohon filogeninya juga ini kan berbeda. Jadi berdasarkan parsimoninya itu, filogeni yang sesuai yaitu filogeni yang memiliki jumlah evolusioner yang paling sedikit. Jadi yang paling sederhana. Nah, kalau kita lihat pohon filogeni 1 dan 2 ini, kita ke pohon filogeni 1 dulu. Nah, kita hitung dulu kejadian evolusionernya. Jadi di sini untuk pohon filogeni pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi ada 7 kejadian evolusioner. Sedangkan untuk pohon filogeni kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kejadian evolusioner. Jadi karena pohon filogeni pertama yang lebih sedikit, jadi dia parsimoni karena lebih sedikit kejadian evolusioner atau lebih sederhana tepatnya. Nah, baik, untuk soalan kedua itu disajikan tabel. Nah, tabel yang disajikan di video itu belum berbentuk seperti tabel seperti latihan-latihan sebelumnya yang sudah beraturan. Nah, jadi di sini saya sudah mengatur sedemikian rupa tabelnya seperti latihan-latihan sebelumnya, seperti yang sudah diajarkan agar memudahkan dalam pengerjaan pohon filogeninya ini. Jadi, seperti yang kita ketahui di sini, mula-mula kita memberikan di sini root atau akar. Kemudian nanti akan berdivergensi menjadi green alga, karena di sini kita ketahui green alga di sini merupakan luar kelompok atau kelompok outgroup yang tidak memiliki semua ciri-ciri yang ada ini. Kemudian di sini kita berikan nodus pertama, yaitu mencirikan adanya kutikula. Nah, di sini yang ada kutikula yaitu liverworts. Jadi di sini akan berdivergensi menjadi liverworts. Nah, kemudian di sini pula untuk nodus kedua, jadi sebelum nodus kedua dituliskan, kita mengeluarkan liverworts terlebih dahulu karena liverworts tidak memiliki ciri yang kedua yaitu adanya stomata. Jadi yang memiliki ciri adanya stomata yaitu adalah ladyfern. Jadi di sini akan berdivergensi menjadi ladyfern. Begitu pula untuk nodus ketiga, karena nodus ketiga yaitu mencirikan seeds, yaitu di sini yang ada seeds-nya yaitu adalah durum wheat. Jadi akan berdivergensi menjadi durum wheat. Nah, begitu pula untuk yang keempat yaitu adanya cones. Nah, untuk nodus keempat ini pula akan berdivergensi menjadi ginkgo. Akan berdivergensi pula menjadi white spruce. Karena white spruce juga memiliki cones. Namun di sini white spruce ini karena dia memiliki needles, jadi kita berikan nodus yang kelima untuk karakteristik kelima yaitu adanya needles. Nah, karena durum wheat tadi ini juga dia memiliki flowers. Jadi kita tuliskan nodus di sini menandakan adanya ciri flowers. Jadi di sini ada nodus 6 untuk durum wheat. Kemudian saya akan menjelaskan terkait monofiletik, parafiletik, kemudian polifiletik. Yang dimana monofiletik itu kan seluruh turunan dari nenek moyang yang sama. Jadi contohnya di sini kita sama-sama mencontohkan. Ada lumba-lumba, macan tutul, dan nenek moyangnya yang ini yang kelima. Jadi nenek moyang macan tutul sama lumba-lumba itu sama. Jadi ini yang disebut monofiletik. Ini saya tandai warna kuning. Nah, kemudian untuk parafiletik. Parafiletik itu kan pengelompokan organisme dengan mengeluarkan sebagian dari turunan. Jadi suatu nenek moyang itu misal di nodus 3 di sini. Jadi di nodus 3 itu kan turunannya ada salamander. Sini salamander, ada kura-kura, ada macan tutul sama lumba-lumba. Karena kita di sini pengelompokannya itu misal untuk kepentingan taksonomi itu dilakukan untuk mengeluarkan, misalnya kita mau mengeluarkan lumba-lumba misalnya, lumba-lumba yang mau dikeluarkan. Jadi yang parafiletik itu yang ini. Oke, kita ganti stabilo. Yang ini. Parafiletik, karena kita mengeluarkan lumba-lumba dari pengelompokan. Nah, kemudian yang terakhir itu polifiletiknya, artinya itu pengelompokan dengan mengikuti turunan yang bukan dari suatu nenek moyangnya. Jadi misal kita di sini di nodus 3, kan nodus 3 itu turunannya salamander, kura-kura, macan tutul sama lumba-lumba. Jadi pengelompokannya itu kita bisa memasukkan tuna di sini karena tuna memiliki nenek moyang yang berbeda, karena seperti yang kita ketahui kan itu polifiletik, pengelompokan dengan mengikutkan turunan yang bukan turunan dari satu nenek moyangnya. Jadi ini nenek moyangnya untuk salamander, kura-kura, macan tutul sama lumba-lumba. Kita ikutkan di sini juga tuna. Untuk lebih jelasnya mungkin saya stabilo warna pink. Nah, stabilo warna pink itu adalah polifiletik.
stabilo warna kuning ini merupakan monofiletik dan stabilo warna hijau ini merupakan parafiletik. Itu mungkin dari saya, semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.